Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadirat Tuhan, nikmati persekutuan kasih-Nya. Saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ya Allah, Engkau-lah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tak tiada berair, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus-Mu, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu.
hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Demikian Tuhan, hati kami yang selalu rindu untuk bersekutu dengan-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman-Mu untuk kami selalu ingin dekat dengan Tuhan. Melayani Tuhan seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan pembacaan kita dan perenungan kita Lukas pasal 1 ayat 67 sampai yang ke-80. Judul perikop nyanyian pujian Sakaria. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniakan kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saat Yohanes Pembaptis dilahirkan, Sakaria, ayahnya yang sebelumnya bisu, tiba-tiba penuh Roh Kudus lalu bernubuat. Dan nubuat itu berbicara tentang Yesus, Mesias yang akan datang, dan juga pelayanan Yohanes Pembaptis anaknya. Nubuat itu diawali dengan pujian kepada Tuhan Allah Israel. Pujian itu didasarkan atas lawatan Allah atas umat-Nya. Bagian pertama dari nubuat ini hendak menjelaskan tentang keselamatan yang Tuhan berikan secara rohani melalui keturunan Daud, yaitu Yesus. Sehingga jelas ini tidak berbicara tentang keselamatan politis, tetapi rohani. Tujuan daripada Allah melepaskan umat-Nya
untuk menunjukkan rahmat atau belas kasih-Nya. Di ayat 72a ya, untuk menggenapi janjinya, janji kepada Abraham dan keturunannya. Di ayat 72 sampai 73. Dan supaya umatnya bisa beribadah kepada Allah tanpa takut di dalam kekudusan seumur hidup. Sejak perjanjian lama, Tuhan sudah menjanjikan akan munculnya Mesias dari keturunan Daud. Tetapi ketika mereka ada dalam pembuangan di Babilonia, keturunan Daud hancur. Tetapi janji Allah itu tetap berlaku dan akhirnya digenapi melalui Yesus Kristus, Mesias. Semua janji-janji nubuat itu digenapi. Rahmat Tuhan dan kasih-Nya telah dinyatakan. Dan kita sebagai umat Tuhan telah dikuduskan untuk beribadah seumur hidup kita. Ini menunjukkan bahwa ibadah, pelayanan kita, pengudusan kita di dalam kehidupan kita dalam Yesus tidak boleh berhenti. Dan di ayat 78 bagian B, Yesus disebut sebagai surya pagi yang akan menyinari umatnya ya dalam kegelapan kepada hidup dalam jalan damai sejahtera. Tanpa Kristus semua orang ada dalam kegelapan dan bayang-bayang. Dengan Kristus kita akan berjalan dalam damai sejahtera. Selanjutnya di ayat 76 baru Zakaria berbicara tentang anaknya, yaitu Yohanes Pembaptis, di mana anaknya ini dilahirkan di dunia untuk menjadi nabi Tuhan yang besar dengan tugas mempersiapkan jalan bagi Yesus, Mesias yang dinanti-nanti orang Israel, tetapi sesungguhnya Mesias bagi seluruh umat manusia. Demikian kebenaran firman hari ini, biarlah memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih Tuhan pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat oleh pertolongan yang daripadamu Tuhan. Dan Kau memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan tentang nubuatan akan kelahiran Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat umat manusia. Nubuatan itu didahului dengan puji-pujian kepadamu Tuhan. Biarlah hidup kami juga memuliakan Engkau dengan pujian penyembahan kami seumur hidup kami dalam pengudusan seperti makna nubuat yang kami dengar hari ini. Kami mau melayani Tuhan, menguduskan diri kami bagi Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau. Karena di dalam Yesuslah kami berjalan dalam damai sejahtera dengan Allah. Hari ini kami berdoa, mohon lawatan Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Kami rindu Indonesia dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang bertobat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam itulah Indonesia akan dimuliakan. Banyak orang percaya, memuji menyembah Tuhan. Oleh sebab itu kami terus mendukung dalam doa, berita pengkabaran Injil untuk setiap orang mendengarnya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Urapi umatmu untuk menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu, menjadi pemberita-pemberita Injil keselamatan dalam pewartaan, dalam kehidupan mereka sehari-hari, yang mencerminkan kemuliaan Kristus. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami Indonesia, untuk Presiden Jokowi, untuk wakil dan juga staf menterinya, bersama dengan Kapolri, TNI menjaga Indonesia dalam keamanan, dalam kehidupan toleransi yang baik, untuk kami boleh saling membangun Indonesia, sehingga Indonesia menjadi negara yang kuat dalam setiap segi, baik secara ekonomi, keamanan, pangan, kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian Tuhan, doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.